Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah, sholawat serta salam teruntuk Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah, Magister Psikologi, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi program studi Psikologi Islam semester 3 Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang sangat kami sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi anugerah yang sangat besar oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di sini kami dari kelompok 3 atas nama Ahmad Jalaluddin dan Asrofiati Fitriyah akan mempresentasikan makalah kami yang di dalamnya membahas 4 subbab. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya, karena doa merupakan senjata yang paling ampuh bagi seorang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi dengan 4 pokok bahasan ya. Yang pertama mengenai perkembangan fisik siswa, yang kedua mengenai arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa, yang ketiga perkembangan sosial dan moral siswa, dan yang terakhir perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Selamat menyimak. Yang pertama tentang perkembangan fisik siswa. Perkembangan yang dapat dilihat secara fisik seorang anak dikatakan berkembang karena terdapatnya atau terlihatnya suatu perubahan yang terjadi pada pola pikir, tinggi badan, dan juga berat badan. Seorang anak pada masa usia sekolah dasar memiliki ukuran tubuh yang tidak bisa diperkirakan. Hal ini terjadi karena bentuk tubuh yang dimilikinya bisa jadi adalah faktor keturunan ataupun faktor penyakit yang terjadi semenjak ia lahir. Nah, jadi perkembangan pada masa awal sekolah, pada masa sekolah dasar itu tuh perkembangannya sulit diprediksi gitu loh ya maksudnya. Tapi tetap ada ketentuan yang bisa kita pegang meskipun tidak 100% benar. Seperti misalnya, pada anak usia 9 tahun, berat badan ataupun tinggi badan yang ada pada perempuan maupun laki-laki adalah sama. Namun, sebelum berusia 9 tahun, tinggi badan perempuan sedikit lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki, dan berat badan laki-laki dengan perempuan sebelum memasuki usia 9 tahun, laki-laki memiliki berat badan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kemudian, pada kelas 4 ataupun pada usia 10 tahun itu perkembangannya seperti ini teman-teman. Sebentar. Pada kelas 4 ataupun pada usia 10 tahun itu perkembangannya anak perempuan memiliki masa pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan laki-laki. Dapat dilihat dari pertumbuhan lengan dan kakinya ya. Pada usia 11 tahun atau pada akhir kelas 5 SD, pada masa ini perempuan memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena pada usia ini laki-laki baru akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan pada dirinya. Dan pada akhir usia sekolah dasar atau pada usia 12-13 tahun, anak perempuan mengalami perkembangan akhir seperti mengalami menstruasi. Namun, hal ini juga masih jarang ditemukan atau masih jarang terjadi pada anak usia 12 tahun, dan pada anak laki-laki akan mengalami tahap perkembangan baru yang akan dimulai. Lanjut,
tentang arti perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Untuk materi lebih lengkapnya bisa dipelajari di makalah ya. Di sini kita hanya mempelajari sekilas aja. Nah, program pengajaran di sekolah yang baik adalah program yang mampu memberikan dukungan yang besar kepada para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehubungan dengan ini, setiap guru sekolah selayaknya memahami seluruh proses dan tugas perkembangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan masa prayiwana dan yiwana, yaitu pada masa anak-anak dan remaja yang duduk di sekolah dasar dan menengah. Pengetahuan mengenai proses perkembangan dengan segala aspeknya sangat banyak manfaatnya loh. Antara lain, yang pertama nih, guru dapat memberikan layanan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada para siswa dengan pendekatan yang relevan dengan perkembangannya. Yang kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu, lalu segera mengambil langkah penanggulangannya yang tepat sesuai dengan taraf perkembangannya. Kemudian selain itu, orang yang memiliki kelebihan pengetahuan yang sudah tentu karena kelebihan kemampuan otak, apabila tidak disertai dengan iman, mungkin pula akan memanipulasi kebenaran dari Allah yang semestinya dipertahankan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah engkau masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Nah, itulah sebabnya pendidikan dan pengajaran perlu diupayakan sedemikian rupa agar ranah kognitif para siswa dapat berfungsi secara positif dan bertanggung jawab, dalam arti tidak menimbulkan nafsu, serakah, dan kedustaan yang tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga akan merugikan orang lain. Nah, lanjut pada materi yang ketiga mengenai perkembangan sosial dan moral siswa. Di situ bisa dilihat. Coba perhatikan sebentar gambarnya di situ, teman-teman. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Sudah? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial dan moral siswa. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Tuntunan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang, serta usia dan tugas perkembangannya. Setiap masyarakat memiliki harapan sosial sesuai budaya masyarakat tersebut. Nah, istilah moral sendiri itu berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat ataupun kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Lanjut ke materi yang terakhir. Wah, gak terasa nih udah 9 menit. Padahal kita bahasnya cuma sekilas aja ya. Apalagi kalau kita bahasnya secara menyeluruh, nanti malah lama. Bisa dipelajari yang ada di makalah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan. Nah, materi yang keempat mengenai pentingnya perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Di sini teman-teman, ranah psikologis siswa yang terpenting adalah ranah kognitif. Ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini dalam perspektif psikologi kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya, yakni ranah afektif dan psikomotor.
Tidak seperti organ-organ lainnya, organ otak sebagai markas fungsi kognitif bukan hanya menjadi penggerak aktivitas akal pikiran, melainkan juga menata kontrol aktivitas perasaan dan perbuatan. Sebagai sebagai penata kontrol otak, selalu bekerja siang dan malam. Sekali kita kehilangan fungsi kognitif karena kerusakan berat pada otak, maka kita pada saat itu saya rasa kita hanya memiliki perbedaan martabat yang sedikit antara kita dengan hewan. Karena apa? Karena kita tidak mampu berpikir untuk kemudian kita selaraskan antara pikiran itu dengan hati nurani. Bener gak sih apa yang aku lakukan ini? Sesuai gak sih apa yang aku lakukan ini dengan nilai-nilai yang seharusnya aku pegang? Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan seorang siswa dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa kemampuan berpikir, mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faedah-faedah materi yang dipelajari. Tanpa berpikir juga, sulit bagi siswa untuk menangkap pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran. Nah, di sini nih yang harus kita ingat-ingat teman-teman. Kita tuh kalau jadi orang, lebih bagus jadi orang yang cerdas, orang dengan IQ tinggi, atau orang dengan IQ yang biasa-biasa aja sih? Nah, kalau menurut saya, seseorang yang baik itu adalah seseorang yang punya IQ yang baik dan juga cerdas. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik antara yang cerdas tapi malas, atau yang bodoh tapi rajin, maka yang lebih unggul dari kedua orang tersebut saya rasa adalah orang yang malas tapi rajin. The person who does not a good IQ but diligent is better than the person who has a good IQ but lazy. And the good person is the person who has a good IQ and also diligent. Seperti itu. Kalau kita pengen jadi orang yang luar biasa, pengen jadi orang yang sempurna, jadilah orang yang rajin. Semoga kita juga memiliki IQ yang mendukung. Kalaupun IQ-nya kurang mendukung, gak apa-apa, tetap aja jadi rajin. Lama-kelamaan kita pasti berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menuju arah yang lebih baik, dan menjadi manusia yang sempurna. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Nanti lebih lanjut bisa kita diskusikan di grup, bisa dipelajari di makalah kami yang berjumlah 31 halaman. Di situ kami sudah menjelaskan secara detail, insyaallah sudah lengkap segala sesuatunya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.